Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang penginderaan jauh ya. Kali ini kita akan bicara tentang indeks spektral. Jadi kalau kita mengingat apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, kita sudah melalui beberapa tahap pre-processing citra satelit ya. Kita sudah melakukan kalibrasi radiometrik, kemudian kita juga melakukan koreksi atmosfer. Di sini kita belajar dua hal ya, konsep dasar dari koreksi atmosfer, kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan beberapa tool atau metode yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan koreksi atmosfer. Nah, selanjutnya itu adalah setelah kita menghasilkan surface reflectant atau reflektan permukaan atau bottom of atmosphere reflektan atau radian, maka kita bisa menggunakan data tersebut untuk berbagai keperluan. Di antaranya misalkan kita ketika ingin membuat indeks spektral misalkan, itu kita bisa menggunakan data reflektan permukaan itu. Termasuk ketika misalkan kita ingin mendapatkan parameter lain yang ada di permukaan bumi, entah itu di perairan atau di daratan, misalkan itu ada parameter optis, misalkan kita ingin ada beberapa parameter optis, misalkan kemudian parameter biologi, misalkan di sini parameter biologi ini misalkan salah satunya misalkan kita ingin klorofil misalkan gitu ya. Kemudian ada parameter kimia, kemudian ada parameter fisika. Nah, untuk mendapatkan semua ini kita harus pastikan bahwa data kita sudah terkoreksi secara radiometrik ya. Terkoreksi secara radiometrik itu artinya kita udah ngubah dari digital number ke TOE radian or reflektan, kemudian kita juga udah mengubahnya menjadi DOE radian atau or reflektan. Jadi proses ini yang sebelah kiri ini kita pastikan sudah selesai. Maka kita bisa lanjut ke yang sebelah kanan. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang ini, jadi bahwa banyak sekali metode yang saat ini tersedia untuk melakukan koreksi atmosfer. Dari metode yang sederhana, tetapi akurasinya belum akurat misalkan, sampai metode yang sangat kompleks yang menjanjikan akurasi yang jauh lebih tinggi. Nah, di sebelah kanan ini adalah, kalau yang sebelah kiri ini adalah metode atau toolnya, kemudian yang kanan ini adalah produk. Jadi beberapa vendor itu menyediakan produk level 2 yang sudah terkoreksi radiometrik. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat melakukan koreksi atmosfer sendiri, tidak sempat melakukan kalibrasi, atau tidak sempat melakukan koreksi radiometrik sendiri, maka kita bisa menggunakan produk level 2-nya. Jadi kayak misalkan di Landsat, di sini kita bisa download di website ini, kemudian Sentinel juga, Sentinel 2 kita bisa unduh di website ini, dan Modis kita bisa unduh produknya MOD 09 atau MYD 09 ya. Nah, data-data tadi itu selanjutnya akan kita pakai untuk melakukan ekstraksi informasi yang lebih banyak dari data citra kita gitu, terkait dengan parameter-parameter yang ada di permukaan bumi. Nah, sebelum itu mungkin ini sedikit gambaran, jadi bahwa tanggal 23 Desember 2014 ya, persis 6 tahun yang lalu ya. Sekarang 23 Desember 2020. Jadi ketika saya membuat slide yang isinya ini itu baru beberapa bulan ya, beberapa bulan. Jadi Januari itu saya sudah menggunakan produk ini. Jadi pada tanggal 23 Desember 2014 itu USGS mengeluarkan produk level tinggi untuk surface reflectant. Jadi dengan keluarnya produk ini, maka kendala koreksi atmosfer yang harus dilakukan untuk mengubah reflektan at satellite, reflektan TOE, menjadi surface reflectant menjadi berkurang. Nah, radiative transfer model yang digunakan oleh USGS untuk melakukan koreksi atmosfer adalah dua. Jadi untuk yang Landsat 4-7 itu menggunakan 6S simulation model atau 6SV yang kemarin kita pelajari. Sementara untuk Landsat 8 dia menggunakan internal algorithm. Jadi tapi dari beberapa tes yang kami lakukan itu bahwa kedua ini hasilnya tidak terlalu berbeda jauh ya, baik menggunakan 6SV maupun
algoritma internal yang digunakan oleh USGS di khusus untuk yang Landsat 8. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah produk yang bisa kita unduh langsung di website ESPA tadi. Jadi ada banyak sekali. Jadi yang pertama misalkan kalau saya ingin unduh data aslinya itu sudah tersedia juga nih. L81, L8, L1T ini adalah data mentahnya dia gitu ya, level 1T, terrain corrected. Jadi sudah terkoreksi geometriknya. Nah, ini dia sudah ada, jadi dia formatnya digital number. Jadi kalau kita buka dengan berbagai software, dia nanti ketemunya digital number, pixel-pixelnya. Tapi kalau kita menggunakan beam VSAT atau snap misalkan, itu dia langsung terkoreksi ya, terkalibrasi radiometrik menjadi radian. Nah, yang tengah ini adalah TOA, raw TOA. Jadi kadang kita nggak sempat melakukan kalibrasi radiometrik. Oke, kita bisa langsung unduh juga data yang terkalibrasi radiometrik, tetapi ini masih at sensor atau dia masih TOA-nya. Nah, ini kita sudah dapat seperti ini, cuman catatannya di sini adalah bahwa ketika kita mendapatkan at sensor ini, itu ada sedikit kalibrasi yang harus kita lakukan. Bukan kalibrasi radiometrik ya, ini hanya kalibrasi internal saja. Karena semua data yang didistribusikan ini dia masih formatnya integer. Jadi kalau untuk band 1 sampai 9 itu semua angka ya, semua digital number yang kita dapatkan itu nanti harus kita bagi dengan 10.000. Sementara untuk band 11 dan 10 ini adalah band thermal, itu harus kita bagi dengan 10 saja. Jadi 10. Yang lainnya bagi 10.000, kemudian khusus band atau kanal 10 dan 11 kita bagi dengan 10. Nah, yang kita perlukan dan akan kita bicarakan di sini itu adalah yang paling kanan. Ya, yang paling kanan ini adalah SR atau BOA, itu surface reflectance. Jadi ternyata bahwa Landsat itu USGS dalam hal ini juga menyediakan surface reflectance yang bisa kita unduh langsung. Jadi kalau yang tengah itu kita nggak sempat melakukan kalibrasi radiometrik, kita bisa menggunakan yang tengah. Yang kanan ini kita nggak sempat melakukan koreksi radiometrik, maka kita bisa gunakan yang kanan langsung. Nah, cuman catatannya adalah untuk mengubah dia menjadi reflektan BOA itu maka semua pixelnya itu harus kita bagi dengan 10.000 ya, dengan 10.000. Itu adalah faktor pembagi kalibrasi internal. Oke, ini adalah perbedaan ketika kita sudah melakukan proses koreksi radiometrik ya. Jadi yang kanan ini adalah sudah terkoreksi radiometrik, yang kanan ini adalah, yang kiri adalah sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa walaupun secara visual itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan bedanya ya antara yang sebelum dan sesudah, tetapi kalau kita lihat data digitalnya itu perbedaannya sangat banyak, terutama di kanal-kanal rendah ya, kanal-kanal biru kemudian hijau, itu perbedaan antara at sensor dan surface reflectant, at sensor reflectant dan surface reflectant itu maksimum di situ, terutama di kanal biru itu maksimum perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah bahwa dari judul kita akan bicara tentang indeks spektral ya. Jadi ini adalah teori tentang indeks spektral ya, yang tengah ini. Jadi bahwa kadang kita ingin tahu atau ingin mengevaluasi kondisi vegetasi di sebuah tempat gitu ya. Apakah dia sehat atau dia tidak sehat atau tidak ada vegetasi misalkan. Nah, ini dia menggunakan konsep ini yang tengah ini, jadi bahwa untuk yang vegetasinya itu hijau gitu, dia akan lebih tinggi nilainya daripada yang vegetasi yang berwarna coklat misalkan, atau dia kering seperti itu. Nah, ini adalah beberapa indeks spektral yang saat ini banyak dipakai. Yang sebelah kiri ini adalah Normalized Different Vegetation Index. Jadi di semester 5 kalau di S1 ini juga sudah dipelajari. Jadi rumusnya itu adalah NDVI rho near dikurangi rho red dibagi rho near plus rho red. Rho-nya ini adalah surface reflectance, bukan DN, bukan TOA reflectance, bukan TOA radian. Jadi yang kita pakai itu adalah rho reflectance, surface reflectance. Nah, ini kalau kita lihat misalkan kalau bagaimana implementasinya di Landsat, itu kita bisa lihat di sini untuk
untuk Landsat 4 sampai 7 itu dia band 4 kurangi band 3 dibagi band 4 ditambah band 3. Sementara Landsat 8 karena kanalnya sedikit digeser ya, ada kanal 1 tambahan, itu maka angka-angka di belakangnya ini bergeser 1. Jadi band 5 kurangi band 4 dibagi band 5 ditambah band 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah EV, Enhanced Vegetation Index. Itu rumusnya itu adalah G dikali rho near min rho red dibagi rho near ditambah CL ya, C1 ya, C1 rho red min C2 rho blue ditambah L. Nah, untuk modis dan Landsat itu L-nya itu adalah canopy background sama dengan 1, kemudian C1-nya itu 6, C2-nya 7,5, kemudian G besarnya itu atau G faktornya itu adalah 2,5. Bagaimana dengan sensor lain? Maka harus dicari untuk sensor lain, C-nya berapa, G-nya berapa. Nah, kalau kita implementasikan di Landsat, kira-kira modelnya seperti ini ya. EV sama dengan band 4 kurangi band 3 dibagi band 4 tambah band 6 kali band 4 kali tambah 6 kali band 3 min 7,5 kali band 1 ditambah 1. Begitu juga untuk yang Landsat 8. Nanti bisa dilihat di slide-nya yang juga bisa diunduh ya. Selanjutnya adalah ada juga NDVI SWIR atau SWIR ya, NDVI SWIR atau SWIR. Di EV juga seperti itu, di Enhanced Vegetation Index ya, itu ada menggunakan SWIR, kanal SWIR. Jadi ini dia hanya men-switch kanal merahnya. Jadi kalau kita lihat di NDVI, rumus NDVI awalnya itu adalah rho near kurangi rho R atau rho red. Dibagi rho near ditambah rho R atau rho red. Nah, R-nya itu, rednya itu diganti dengan SWIR. Nah, SWIR-nya itu adalah short wave infrared dengan panjang gelombang 1,5 sampai 7. 1,5, ini 1,5 sampai 1,7 kayak ini, 1,5 sampai 1,7 mikrometer. Jadi panjang gelombangnya sudah tertentu. Nah, untuk yang Enhanced Vegetation Index SWIR itu rumusnya itu adalah dia memanfaatkan EV yang pertama. Jadi EV SWIR itu sama dengan NDVI ditambah 1 kali NDVI SWIR ya, NDVI SWIR. Jadi NDVI SWIR-nya itu adalah yang sebelah kiri ini, NDVI SWIR. Oke, selanjutnya itu adalah kalau yang tadi kita bicara dua ya, EV sama NDVI. Yang ketiga itu adalah SAFI, Soil Adjusted Vegetation Index. Nah, rumusnya itu adalah untuk band 7, band 4 untuk Landsat 4 sampai 7 itu SAFI sama dengan band 4 kurangi band 3 dibagi band 4 ditambah band 3 plus 0,5 kali 1,5. Di Landsat 8 juga seperti itu, hanya geser satu kanal. Kemudian ada namanya Modified ya, Modified Soil Adjusted Vegetation Index. Nah, ini rumusnya juga bisa dilihat. Kemudian ada namanya Normalized Different Moisture Index NDMI. Nah, ini untuk perairan. Jadi kita bisa menggunakan untuk deteksi perairan. Jadi kalau dia 1 dia berarti air, kemudian kalau dia lebih dari 0 dia air, kemudian kurang dari 0 dia bukan air. Rumusnya juga bisa dilihat di sini, dia mirip dengan NDVI. Cuman dia memanfaatkan band 4 dan band 5 ya untuk yang Landsat 4 sampai 7. Sementara untuk Landsat 8 dia menggunakan band 5 dan band 6. Nah, di lain pihak itu ada dua lagi indeks spektral yang juga banyak digunakan ya, ini terkait dengan kebakaran biasanya ya, Normalized Burn Ratio NBR dan Normalized Burn Ratio 2 atau NBR 2. Itu kalau NBR 1 dia menggunakan band 4 sama 7, kemudian band untuk NBR 2 dia menggunakan 5 dan 7. Itu untuk yang Landsat 4 sampai 7. Sementara Landsat 8 dia menggunakan band 5 dan 7, dan untuk yang NBR 2 dia menggunakan 6 dan 7. Nah, kabar baiknya itu adalah bahwa jika ditemukan ya, kalau tadi itu saya nggak bisa melakukan koreksi radiometrik, oh ternyata ada produknya. Saya tidak bisa melakukan koreksi radiometrik, oh ternyata ada produknya.
oh saya nggak bisa bikin spectral index, ternyata ada juga produknya. Nah ini nanti bisa dipakai untuk ngecek apakah apakah indeks spektral yang kita buat secara langsung ya, secara manual ya, dari data-data surface reflektannya itu sesuai atau sama dengan produk yang sudah jadi. Nah ini bisa dipakai untuk ngecek apakah prosesnya benar apa enggak. Nah ini sudah tersedia sebenarnya, jadi di website sama itu sudah tersedia vegetation index, ini sudah tersedia, kemudian NDMI, kemudian NBR sama NBR2, jadi sudah tersedia. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan ini SRFI, itu artinya FI-nya itu dia menggunakan basis surface reflectan, MSAP dan seterusnya, ada NDVI, SAPI dan seterusnya, ini bisa dipakai. Cuman catatannya adalah bahwa ini semuanya integer, jadi harus dilakukan kalibrasi internal dengan membagi semua digital number-nya dengan apa? Dengan angka 10.000 ya. Nah ini saya belum cek apakah land surface temperature, kemudian burn area extent ECV dan surface water extent snow cover area sudah ada produknya saat ini. Jadi paling tidak 4 utama ya, vegetation index, kemudian NDMI, NBR, NBR2 itu sudah tersedia produknya dan bisa kita pakai untuk menguji apakah apa yang kita lakukan ketika kita melakukan itu secara manual itu benar atau tidak. Oke, ini bisa dilihat referensi. Jadi ini sudah lama sekali. Saya buat tutorialnya juga. Waktu itu belum ada orang main YouTube ya. Kita buat tutorialnya di website saja. Jadi bisa dilihat di situ. Baik, mungkin itu sebagai pendahuluan. Jadi kita bisa lanjutkan dengan diskusi